Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khutbah dengan tema menangkap makna di balik virus corona. Sebagaimana diberitahukan bahwa virus corona bisa menyerang pada siapapun, bisa muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, muslim, non-muslim, orang yang sholat, bahkan pun orang yang tidak sholat. Siapapun tanpa terkecuali. Hal ini mengingatkan kita akan apa yang ditanyakan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Melalui wabah virus corona, kita diingatkan bahwa dosa, maksiat, dan kemungkaran telah mewabah di lingkungan kita, di masyarakat kita melalui virus ini. Kita juga ditegur bahwa banyak di antara kita yang acuh tak acuh terhadap kemungkaran yang menjalar di tengah-tengah kita. Kemungkaran, dosa, dan maksiat itulah mengandung azab Allah kepada kita semua. Kita diingatkan untuk lebih giat dalam beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Tentu amar ma'ruf kita harus dilandasi ilmu sehingga kita dapat beramal ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, baik, dan bernahi munkar dengan cara yang tidak munkar. Melalui virus corona, kita juga diingatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah, zikir, dan lain sebagainya. Ibadah akan menenteramkan jiwa dan menenangkan hati. Ketentraman dan ketenangan hati inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat daya tahan tubuh kita bekerja dengan baik. Seseorang yang daya tahannya tubuh kuat meskipun terinfeksi virus corona, kata para ahli, maka ia bisa sembuh dengan sendirinya tanpa harus dirawat. Kita diingatkan untuk memperbanyak istighfar dan bertobat dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Karena musibah yang menimpa banyak orang, seperti merebaknya virus corona ini, yang salih dan fasik kena, tiada lain dikarenakan banyaknya kemaksiatan yang menyebar di tengah-tengah masyarakat kita. Hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui virus corona, kita juga diingatkan bahwa segala sesuatu tidak terlepas dari takdir Allah. Virus ini dengan cepat menyebar ke 198 negara di dunia dan menginfeksi lebih dari 600.000 orang. Angka ini yang sangat besar. Bertambah dari hari ke hari, segala ikhtiar sudah dilantunkan. Semua usaha telah dikerahkan, seluruh upaya, baik lahir maupun batin, sudah dikerjakan maksimal, optimal mungkin. Namun sampai detik ini, tiada pun yang dapat menghentikan penyebaran virus corona. Hal ini membuktikan bahwa apapun yang diupayakan manusia, jika tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ditakdirkan, pasti tidak akan terjadi. Karena apapun yang dikehendaki Allah, semua akan bisa terjadi. Dan kita tidak boleh menghentikan ikhtiar kita. Berikhtiar tidaklah mengoyahkan keimanan kita kepada takdir, karena kita tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan pada diri kita, kecuali setelah terjadinya. Sebelum sesuatu terjadi, maka tugas kita sebagai umat adalah melakukan sebab dengan harapan kita akan menghasilkan akibat. Jika kita sudah melakukan sebab tetapi ada akhirnya terjadi akibat, maka pada saat itulah kita harus mengetahui bahwa Allah menakdirkan apa yang kita inginkan dan upayakan. Tugas kita selanjutnya apa? Terus berikhtiar, berusaha,
Siapa tahu di waktu yang akan datang Allah mewujudkan dan menakdirkan apa yang kita inginkan. Oleh karena itulah pada waktu diberitahu bahwa di Syam dan wabah penyakit Sayyidi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah di tengah perjalanan menuju Syam lantas memutuskan untuk kembali ke Madinah saat ditanya Rasulullah SAW. Terima kasih. Supaya bermanfaat saya berdakwah pada hari ini. Apabila saya ada kesalahan kata-kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.